saya akan menjelaskan tentang proses akuntansi bank. 1. Tujuan proses akuntansi bank. Proses akuntansi bank bertujuan untuk kepentingan pencatatan, penganalisaan, dan penafsiran data keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak. 2. Persamaan akuntansi. Sistem pencatatan transaksi perbankan di Indonesia menggunakan metode perpasangan atau double entry system. Persamaan akuntansi bank, harta bank sama dengan hutang bank ditambah modal bank. Proses akuntansi bank pada umumnya sama dengan proses akuntansi umum, tapi banyak diperlukan buku pembantu umum untuk mencatat dan mengikuti arus data keuangan atas seluruh transaksi yang terjadi pada bank. Selain itu juga dapat dijumpai dokumen-dokumen dasar atau formulir untuk mencatat setiap jenis transaksi. Proses akuntansi bank dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi hari bersangkutan. Kedua, laporan keuangan hari bersangkutan. Ketiga, pengambilan keputusan. Dan yang keempat, hari transaksi berikutnya. Ada juga 5 siklus akuntansi bank. Pertama, transaksi berdasarkan dokumen transaksi yang dicatat ke dalam buku harian dan buku pembantu. Kedua, data catatan buku harian diperlukan untuk menyusun laporan keuangan harian. Laporan tersebut untuk menentukan keputusan untuk hari berikutnya. Data buku harian secara kolektif dan individual dicatat ke dalam jurnal untuk diposting ke buku besar. Saldo rekening-rekening dalam buku besar harus sama dengan total saldo rekening-rekening buku pembantu masing-masing. 5. Laporan keuangan untuk periode tertentu disusun dari data buku besar. Proses akuntansi bank dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Perbedaan antara secara manual atau komputerisasi sebagai berikut. Yang pertama, secara manual, yaitu semua pekerjaan mulai dari pencatatan sampai dengan pengisiran dapat dilakukan oleh manusia sendiri. Yang kedua, unsur manusia memegang penting dalam menjalankan proses akuntansi. Yang ketiga, kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan penyajian laporan keuangan merupakan hal yang kritis. Keempat, perlu pemisah antara petugas yang menyiapkan buku harian, jurnal, dan buku besar. Sistem akuntansi bank secara manual yaitu seperti yang pertama, transaksi, dokumen, buku besar, laporan keuangan harian, kartu nasabah, jurnal, dan laporan keuangan bulanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses akuntansi bank yang dilakukan secara komputerisasi. Berbeda dengan cara manual, cara komputerisasi ini sudah sangat lebih canggih karena proses akuntansi sendiri sudah menggunakan komputer. Proses komputerisasi ini hanya melibatkan tangan manusia dalam proses keying, mencatat dokumen bisnis ke dalam komputer. Selanjutnya, kecermatan dan kecepatan waktu dan penyajian informasi keuangan sudah terjamin oleh komputer. Dan unsur yang paling kritis adalah program komputer yang digunakan dalam proses kegiatan akuntansi. Hasil dari komputerisasi pun dapat ditampilkan secara visual, screen, maupun printout. Data untuk komputerisasi ini tidak jauh berbeda dengan cara manual, di mana dapat kita lihat pada gambar. Untuk proses yang pertama, kita harus menemukan atau mendapatkan sebuah data atau dokumen dari sebuah operasional perusahaan, yang dimana data tersebut kemudian kita simpan ke dalam komputer sehingga akan terproses secara otomatis oleh komputer sehingga dapat menghasilkan neraca, laporan laba rugi, dan lain-lain. Baik, dengan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pemrosesan akuntansi yang lebih mudah adalah dengan cara komputerisasi. Selain mudah, data yang dihasilkan pun sangat akurat dan juga lebih efisien. Selanjutnya kita masuk kepada tahap-tahap akuntansi. Untuk tahap akuntansi yang pertama adalah dokumen dasar transaksi, yang kedua buku jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca lajur, yang ketujuh
laporan keuangan, dan yang ke-8 analisis laporan keuangan. Tahap-tahap proses akuntansi. 1. Dokumen dasar transaksi merupakan bukti awal melakukan pencatatan transaksi dokumen dasar berupa slip atau voucher yang berhubungan dengan transaksi perbankan seperti penyaluran tunai nasabah, slip penarikan tunai nasabah, dan lain sebagainya. 2. Buku jurnal. Buku jurnal merupakan kegiatan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada hari itu. Kegunaan dari jurnal untuk mengetahui jumlah transaksi yang terjadi beserta pemikiran dan jumlah mutasi dalam satu hari kerja. 3. Buku besar. Buku besar merupakan buku yang berfungsi untuk mengelompokkan transaksi harian pada posnya masing-masing. 2. Neraca saldo adalah laporan yang merupakan penjabaran saldo dari pemikiran-pemikiran buku besar. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk melakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi yang terjadi, baik yang belum dicatat atau yang memerlukan korelasi jika terdapat kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. Yang keenam adalah neraca lajur atau worksheet, kertas kerja yang merupakan kombinasi dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang berguna untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh adalah laporan keuangan atau financial report. Laporan keuangan bank menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 31 terdiri atas neraca bank, laporan komitmen dan kontingensi, laporan laba rugi bank, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca bank, terdiri dari kelompok aktif dan kelompok kewajiban dan modal. Aktiva dan kewajiban disajikan dalam neraca menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Laporan komitmen dan kontingensi adalah laporan mengenai posisi administratif. Yang ketiga adalah laporan rugi bank, memuat informasi mengenai pendapatan dan beban, baik yang diperoleh dari kegiatan utama bank maupun kegiatan lainnya. Yang keempat adalah laporan arus kas yang memuat mengenai dari mana sumber keuangan bank berserta penggunaannya yang mempengaruhi perubahan kas secara keseluruhan. Kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Kedelapan adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang dilihat dari laporan keuangan dan disajikan oleh bank secara periodik. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan satu bank terdiri atas analisis rasio, kapital, aset manajemen, earning, dan liquidity. Beberapa manfaat yang bisa dirasakan dari adanya analisis laporan keuangan pada suatu bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Yang kedua adalah diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. Ketiga, mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. Yang kelima adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Baiklah, itu dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih.